Saya ingin menyapa kali ini para dosen yang mungkin sedang melanjutkan pendidikan S3, doktor, atau siapa saja di luar sana yang sedang atau berniat melanjutkan program doktor. Kira-kira hal apa yang paling penting atau beberapa hal penting dalam studi doktor? Saya Tirta Musitama. Kita akan membahas hal-hal terkait dengan dunia kampus di channel Kampus Viewpoint ini. Nah, saya akan membahas tentang motivasi, inspirasi, tips dosen, dan juga beberapa kajian sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu bisnis internasional dan hubungan internasional. Topik yang saya ingin angkat pada video kali ini adalah hal yang penting atau beberapa hal penting bagi seorang calon doktor atau yang mau melanjutkan doktor. Yang pertama adalah pahami bahwa doktor adalah jenjang pendidikan tertinggi dalam kasta pendidikan yang ada di dunia modern ya. Ya, tentu setelah S1, S2, S3. Artinya disitulah puncak Anda kalau sedang melanjutkan doktor, Anda akan melahirkan suatu masterpiece tertentu. Satu keahlian tertentu yang akan Anda capai ketika Anda menyelesaikan doktor. Nah, keahlian tertentu ini kecil tapi dalam. Ya. Bukan lebar dan luas. Nah, makanya seringkali ketika Anda studi doktor, akan dikatakan bahwa Anda itu harus mencari topik-topik yang spesifik, keahlian-keahlian yang nanti akan Anda tekuni setelah Anda lulus. Ya, jadi pahami posisi S3 ini. Jadi Anda akan menjadi spesialis lah, kira-kira gitu ya. Orang yang ngertinya itu hanya ngerti ya, utamanya ya, saya nggak bilang hanya, karena secara formal, by training orang dididik, mahasiswa S3 dididik di bidang ilmu itu. Kalau setelah lulus kemudian dia mengembangkan diri dan memahami banyak hal, itu urusan udah mulai urusan lain ya, urusan pengembangan diri. Tapi secara disiplin ilmu, secara akademik adalah dia dokter di bidang apa? Bidang hubungan internasional misalnya. Hubungan internasional pun di situ banyak sub-sub topik, sub-sub kajian yang menjadi satu kajian utama untuk disertasi. Ya kan? Demikian juga ilmu yang lain. Manajemen kah? Mungkin juga yang sains ya, mungkin yang hard science, maksud saya engineering, computer science, dan lain-lain. Anda ahli pasti kalau disertasi tidak mungkin luas, ya, nggak mungkin temanya itu besar sekali. Pasti nanti promotor Anda, pembimbing Anda akan mengarahkan pada hal yang spesifik. Nah, itu dulu dipahami yang pertama. Yang kedua, terkait yang pertama, tentu Anda harus memiliki ide yang nanti pada akhirnya itu berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, syukur-syukur itu nanti bermanfaat untuk memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat. Karena pada tentunya tidak hanya studi doktor untuk ilmu pengetahuan ya, tapi juga bagaimana pada gilirannya temuan dalam studi doktor itu, dalam disertasi Anda itu bisa bermanfaat untuk pemecahan masalah di masyarakat pada akhirnya. Nah, itu selalu menjadi perdebatan di dunia akademik. Ya. Sains dulu untuk pengetahuan ataukah manfaat di masyarakat. Atau harus dua-duanya. Ya. Buat saya, keduanya penting. Ya. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah Anda perlu memahami kontribusi apa dalam ilmu pengetahuan yang nanti akan Anda sumbangkan. Untuk itu, Anda perlu menemukan kebaruan. Novelty-nya apa dari disertasi Anda. Nah, kalau kita bicara novelty, ini semakin menarik. Ya, apalagi kalau dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang sama sekali baru ya di bawah sinar matahari atau di bumi ini, karena kayaknya semua udah ditemukan gitu ya. Nah, tapi itu merupakan satu pandangan yang sebenarnya saking susahnya gitu ya, menemukan satu kebaruan. Tapi bukannya tidak mungkin. Nah, kebaruan tentu yang paling hebat adalah menemukan dari hal yang tidak ada menjadi ada gitu. Kalau itu
bisa Anda temukan dalam studi doktor. Wah, itu sebagai kemungkinan besar Anda udah cepat lulus lah gitu ya, dengan nilai yang bagus gitu ya. Atau bahkan nanti Anda pasti didekati oleh industri, didekati oleh public figure atau pengambil kebijakan di pemerintahan. Wah, ini keren nih penelitiannya, bisa memecahkan masalah seperti itu. Tapi paling tidak, ya, tidak semua orang, tidak semua dokter memiliki kapasitas seperti itu. Ya. Bahkan saya, sebatas pengetahuan saya, yang menjadi profesor-profesor hebat, penemu-penemu, inventor-inventor hebat, peraih Nobel, paten, dan lain-lain itu juga melalui proses yang panjang. S3 adalah satu tahapan awal ya, dengan risetnya. Di situ juga mungkin kalau ada kebaruan dalam bentuk teknologi, produk, atau proses bisa dipatenkan. Nah, dari situ mulai bergulir untuk menuju kepakaran dari seorang S3 itu, atau seorang dokter itu. Nah, gimana caranya kemudian? Ya, cari sesuatu yang tidak harus sama sekali baru, tapi paling tidak, kalau ditanya, disertasi kamu kebaruannya apa? Anda langsung bisa jawab. Dalam satu tarikan napas. Nah, ini saya selalu suka ngomong gitu. Jadi apa kebaruan disertasi kamu? Atau disertasi Anda? Atau disertasi saudara? Saya menemukan atau berkontribusi pada perkembangan kajian ilmu X, khususnya di bidang subkajian Y. Nah, di kajian Y itu ada sesuatu yang kurang, maka saya tambahkan dengan Z, misalnya. Nah, ini menjadi penting sekali. Ya, silahkan ditemukan, dicarikan seperti itu. Jadi tidak berpretensi untuk menemukan sesuatu yang dari nggak ada menjadi ada. Kalau itu bisa, luar biasa. Ya. Kalaupun pada akhirnya nanti Anda menemukan itu jempol lagi ya, sangat jempolan. Nah, jadi gitu. Jangan terlalu stres juga untuk menemukan novelty, kebaruan, tapi bukan berarti tanpa kebaruan. Itu lemah lah kalau tanpa kebaruan, karena biasanya semua dari kita ya tim promotor, penguji, semua inginnya apa kebaruannya. Kalau Anda nggak bisa menunjukkan, pikirin lagi deh. Ya. Baik itu untuk terutama ketika di proposal ya, seperti apa. Nah, dari mana mencari kebaruan itu? Banyak hal ya kan. Tentu seringkali saya sampaikan bisa dari fenomena yang ada dalam masyarakat, fenomena yang ada di tempat kita bekerja, fenomena di tempat industri kita bekerja, beraktivitas. Di situ ada masalah-masalah. Nah, kira-kira di situ ingin saya pecahkan, ini juga bisa juga. Atau secara pendeknya adalah fenomena yang memang muncul atau perkembangan ilmu di bidang kita. Nah, saya kira ini yang lebih penting ya bagi seorang dokter. Karena harus memiliki pemahaman yang kuat, bacaan yang kuat terhadap literatur sebelumnya, studi-studi sebelumnya. Di situ gap-nya di mana? Ya, inkonsistensi, kontroversinya seperti apa. Coba silakan, sekarang Anda para dokter atau calon dokter nih ya, atau para dosen muda, dosen pemula, kalau misalnya saya udah masuk program dokter, tapi kok kayaknya saya belum menemukan apa sih kebaruan, atau kayaknya saya masih ragu gitu. Nah, pikirin ulang. Tentu dari perkembangan literatur itu juga, tentu Anda juga bisa kembali lagi lihat dunia nyata. Seperti apa. Akan ada kombinasi dua itu sangat baik. Karena fenomena di lapangan atau fenomena industri misalnya, ya fenomena global, regional, nasional, itu menunjukkan konteksnya. Sehingga bagaimana nanti Anda bisa menemukan antara perkembangan ilmu ya, terkini atau state of the art-nya akan mampu dikombinasikan dengan persoalan-persoalan yang ada ditemukan di lapangan. Kemudian Anda bisa menggunakan ilmu pengetahuan ini untuk memecahkan yang ada di lapangan ini. Atau melihat apa yang terjadi di lapangan ini, problemnya seperti apa, Anda kembali ke ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Nah, itu tadi kenapa ketika di awal saya diskusikan antara perkembangan ilmu atau kemanfaatan buat masyarakat, nah itu suatu hal yang sebenarnya inherent ya, dua sisi dari satu koin lah, atau mata uang yang sama gitu. Nah, untuk itu tentu saya tidak perlu
menggurui, tak perlu mengajarin. Kalau mahasiswa S3 tentu bacaannya harus banyak, literatur-literatur terbaru, terutama dari artikel-artikel jurnal ilmiah ya, mengikuti konferensi-konferensi internasional. Itu satu cara ya bagi Anda, para dosen muda, para calon doktor, untuk mendapatkan satu novelty. Jadi ingat, temukan novelty dalam penelitian Anda. Kalau proposal Anda belum menemukan novelty, kayaknya ya, dan proposal Anda itu nanti belum layak untuk disidangkan proposalnya. Atau nanti Anda akan menghadapi kesulitan. Nah, namun ingat, novelty tidak harus selalu dari yang tidak ada menjadi ada, tapi paling tidak ada kontribusi dari ilmu pengetahuan di bidang Anda. Yang pada akhirnya nanti Anda diharapkan dikenal dari sosok yang memang mendalami bidang kajian itu, atau sub kajian itu, atau topik itu. Sehingga kalau dibutuhkan oleh siapapun, langsung bisa merujuk kepada Anda. Bicara tentang bisnis internasional, semoga orang akan salah satunya merujuk kepada saya. Hubungan internasional, semoga orang-orang akan mengingat bahwa Tirta memahami bisnis hubungan internasional, khususnya ekonomi politik internasional, kajian Asia Tenggara misalnya, atau beberapa kajian tentang China, tentang Jepang, Asia Timur, maupun kajian mikroregionalisasi, yang kemudian terkait dengan investasi asing, investasi domestik, pengembangan free trade zone, ya, kawasan perdagangan bebas dan pasar bebas misalnya, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh beberapa bidang yang saya tekuni. Itu pun masih terus saya dalami. Ini contoh saja. Saya bukan sosok yang sempurna juga, yang terus masih harus banyak belajar. Mengombinasikan beberapa disiplin ilmu yang diharapkan itu nanti akan menjadi satu kekuatan ya, pada diri saya. Nah, demikian satu pandangan. Silahkan Anda kalau punya pandangan lain atau punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe ya. Dan like video ini, share kepada teman-teman yang mungkin bermanfaat. Sukses buat Anda semua, para dosen Indonesia, para dosen muda, dosen pemula, maupun dosen yang sedang menempuh S3. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih, sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.